Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Faisal Akbar dari Prodi Teknik Elektro semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang materi probabilitas. Yang pertama, probabilitas. Salah satu konsep yang sangat penting dalam teori probabilitas adalah probabilitas bersyarat. Di beberapa aplikasi, praktisi tertarik pada struktur probabilitas di bawah pembatasan tertentu. Misalnya, dalam epidemiologi, daripada mempelajari kesempatan bahwa seseorang dari populasi umum menderita diabetes, mungkin lebih menarik untuk mengetahui probabilitas ini untuk kelompok yang berbeda seperti wanita Asia dalam rentan usia 35 hingga 50 ataupun pria Hispanik dalam rentan usia 40 hingga 60. Jenis probabilitas ini disebut probabilitas bersyarat. Selanjutnya, probabilitas peristiwa B terjadi ketika diketahui bahwa beberapa peristiwa A telah terjadi disebut probabilitas bersyarat dan ditandai oleh P dalam kurung B probabilitas A. Pada simbol P dalam kurung B probabilitas A biasanya dibaca probabilitas bahwa B terjadi mengingat bahwa A terjadi, atau hanya probabilitas B diberikan A. Contoh, misalkan ruang sampel S adalah penduduk dari orang dewasa di sebuah kecil kota yang telah menyelesaikan satu persyaratan untuk sebuah perguruan tinggi derajat. Saya akan mengkategorikan mereka menurut jenis kelamin dan status pekerjaan pada data yang diberikan dalam tabel seperti ini: jenis, kerja, penganggur, dan total. Salah satu dari individu ini akan dipilih secara acak untuk tur keliling negeri untuk mempublikasikan keuntungan dari membangun industri baru di kota. Saya akan harus prihatin dengan yang berikut peristiwa. M atau satu pria yang dipilih, E atau yang satu dipilih adalah bekerja. Menggunakan ruang sampel E yang berkurang, mendapati bahwa P dalam kurung M garing E kurung sama dengan 160/600 sama dengan 23/30. Biarkan N dalam kurung A menunjukkan jumlah elemen dalam set A menggunakan notasi ini, karena setiap orang dewasa memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Selanjutnya, independent event. Dua kejadian atau lebih dinamakan independent event jika kejadian yang satu tidak mempengaruhi kejadian yang lain. Contoh, melempar uang koin. Setiap lemparan uang koin memiliki peluang yang sama. Apa yang dilakukan di masa lalu tidak akan mempengaruhi lemparan saat ini. Kesempatan hanya 1/2 atau 50%, sama seperti lemparan koin apapun. Jadi setiap lemparan adalah independent event. Selanjutnya, yang terakhir, aturan produk atau aturan multiplikatif. Sebagai contoh, misalkan kita memiliki kotak sekring yang berisi 20 sekring, di mana 5 diantaranya cacat. Jika 2 sekring dipilih secara acak dan dihapus dari kotak secara berturut-turut tanpa menggantikan yang pertama, berapa kemungkinan kedua sekring itu cacat? Solusinya, kita akan membiarkan A menjadi peristiwa bahwa sekring pertama rusak dan B peristiwa bahwa sekring kedua cacat. Kemudian kita menafsirkan A irisan B sebagai peristiwa bahwa A terjadi dan kemudian B terjadi setelah A terjadi. Probabilitas pertama menghapus cacat sekring adalah 1/4. Maka probabilitas menghilangkan sekring cacat kedua dari sisanya 4 adalah 4/19. Maka P dalam kurung A irisan B sama dengan dalam kurung 1/4 kurung 4/19 sama dengan 1/19. Sekian presentasi dari saya, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.